Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Keperawatan kelas 4A. Nah, di sini kami akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan sekunder pada penyakit CHF. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Nama saya Hana Emalina. Nama saya Asri Hayu. Nama saya Nadia Jahara. nama saya Ajeng Amanda. Nama saya Indi Permana. Nama saya Siti Desina Gila. Nama saya Pika Rapikawati. Saya Popi Selvia. Nama saya Nisa Nisa. Dan ada dua orang lagi kelompok kami, diantaranya Muhammad Dinar dan Akta. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan sekunder pada orang yang mengalami CHF. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini ditujukan pada orang yang sudah mengalami gagal jantung sebelumnya, yang bertujuan untuk mencegah gagal jantung yang berkelanjutan atau ke stadium yang lebih berat. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan diagnosa gagal jantung, tindakan pengobatan dengan tetap mempertahankan gaya hidup sehat, serta faktor resiko gagal jantung. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan sekunder. Di antaranya yang pertama ada farmakoterapi. Nah, farmakoterapi di sini ada yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada preparat digitalis. Nah, untuk memperlambat denyut jantung dan meningkatkan kekuatan kontraksi vertikal sehingga meningkatkan curahnya jantung. Yang kedua di sini ada diuretik. Nah, untuk menolong membersihkan kelebihan cairan pada tubuh sehingga mengurangi tekanan darah dan pembuluh darah pena pada paru-paru. Yang selanjutnya di sini ada vasodilator. Nah, vasodilator ini yaitu untuk mengurangi afterload atau tahanan vaskular valiver sehingga dapat memperbaiki curah jantung seperti diet rendah garam dan juga suplemen serta oksigen dan juga tirah baring. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada tirah baring. Nah, tirah baring yaitu untuk mengurangi kerjanya jantung dan meningkatkan tenaga cadangan pada jantung dan menurunkan tekanan darah dengan menurunkan volume vaskuler melalui induksi diuresis berbaring. Nah, yang ketiga adalah oksigen. Pemenuhan oksigen akan mengurangi demam miokard dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Yang keempat, terapi nitrat dan vasodilator koroner menyebabkan vasodilatasi perifer dan penurunan konsumsi oksigen miokard. Yang kelima, ada diuretik. Diuretik memiliki efek antihipertensi dengan meningkatkan pelepasan air dan garam natrium sehingga menyebabkan penurunan volume cairan dan merendahkan tekanan darah. Untuk yang keenam di sini ada digitalis. Digitalis memperlambat frekuensi vertikal dan meningkatkan kekuatan kontraksi. Nah, peningkatan efisiensi jantung saat curah jantung meningkat. Volume cairan lebih besar dikirim ke ginjal untuk difiltrasi dan ekskresi, dan volume intravaskuler menurun. Yang ketujuh di sini ada inotropik positif. Dobutamin adalah obat simpatomimetik dengan kerja beta 1 adrenergik. Nah, efek beta 1 ini meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium atau efek intropik positif dan meningkatkan denyut jantung atau efek kronotropik positif. Untuk yang kedelapan di sini ada sedatif. Nah, pemberian sedatif untuk mengurangi kegelisahan bertujuan mengistirahatkan dan memberi relaksasi pada klien. Untuk yang kesembilan di sini ada diet. Pengaturan diet membuat kerja dan ketegangan otot jantung minimal. Nah, selain itu, pembatasan natrium ditujukan untuk mencegah, mengatur, dan mengurangi edema. Pencegahan sekunder pada masalah CHF. Untuk penata laksanaannya, menurut prioritas terbagi atas 5 kategori. Nah, yang pertama, memperbagi kontraksi miokard atau perfusi sistemik. Lalu, istirahat total atau tirah baring dalam posisi semi-polar, memberikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan, memberikan terapi medik atau digitalis untuk memperkuat kontraksi otot jantung. Nah, yang kedua, menurunkan volume cairan yang berlebihan. Di antaranya, memberikan terapi medik, diuretik untuk mengurangi cairan di jaringan. Lalu, mencatat intake dan output, menimbang berat badan, restriksi garam atau diet rendah garam. Nah, yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi post-operasi. Di antaranya, mengatur jadwal mobilisasi secara bertahap sesuai keadaan klien, mencegah terjadinya imobilisasi akibat tirah baring. Nah, yang selanjutnya merubah posisi
posisi tidur, lalu memperhatikan efek samping pemberian medikamentosa atau keracunan digitalis. Lalu yang terakhir memeriksa atau memonitor EKG. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengobatan pembedahan komisurotomi hanya pada regurgitasi aorta akibat infeksi aorta. Reparasi katup aorta dapat dipertimbangkan, sedangkan pada regurgitasi aorta akibat penyakit lain umumnya harus diganti dengan katup artifisial. Indikasi pada keluhan sesak napas yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan simptomatik. Bila ekokardiografi menunjukkan sistol ventrikel kiri 55 mm atau fractional shortening 25%, dipertimbangkan untuk tindakan operasi sebelum timbul gagal jantung. Yang kelima, yaitu pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis, obat-obatan, serta pencegahan kekambuhan. Di antaranya, menjelaskan tentang perjalanan penyakit dan prognosisnya. Selanjutnya, menjelaskan tentang kegunaan obat-obat yang digunakan, serta memberikan jadwal pemberian obat. Lalu, merubah gaya hidup atau kebiasaan yang salah, seperti merokok, stres, kerja berat, minum alkohol, makanan tinggi lemak, dan kolesterol. Lalu, menjelaskan tentang tanda-tanda serta gejala yang menyokong terjadinya gagal jantung, terutama yang berhubungan dengan kelelahan, lekas capai, berdebar-debar, sesak napas, anoreksia, keringat dingin, dan yang terakhir, menganjurkan untuk kontrol semua secara teratur, walaupun tanpa gejala. F, yaitu memberikan dukungan mental kepada klien dapat menerima keadaan dirinya secara nyata atau realitas akan dirinya baik. Mengurangi beban kerja jantung, berbagai upaya keperawatan dapat turut berperan dalam mengurangi beban kerja jantung dan sistem kardiovaskuler. Menyeimbangkan istirahat dan aktivitas dapat membantu mempertahankan tonus otot dan mengurangi oksigen secara efisien yang dapat menurunkan kebutuhan jaringan terhadap darah yang mengandung oksigen. Untuk mengurangi keseimbangan ini, aktivitas harus terjadwal sepanjang hari. Aplikasi langsung dari penambahan oksigen juga mengurangi beban kerja jantung dengan meningkatkan jumlah oksigen yang dibawa oleh molekul hemoglobin. Tindakan-tindakan untuk menurunkan ansietas, membantu menghentikan pelepasan katekolominal yang bersirkulasi yang dapat meningkatkan tuntutan kebutuhan jantung. Penatalaksanaan medis. Tujuan dasar penatalaksanaan pasien dengan gagal jantung adalah yang pertama, dukungan istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung dengan bahan farmakologis. Ketiga, menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan dengan terapi diuretik, diet, dan istirahat. Kemudian, ada terapi farmakologis, bisa menggunakan glukosida jantung, diuretik, dan vasodilator. Kemudian, digitalis meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan memperlambat frekuensi jantung. Kemudian yang kedua, terapi diuretik diberikan untuk memacu ekskresi natrium dan air melalui ginjal. Kemudian, pemberian diuretik dalam dosis besar dan berulang juga bisa mengakibatkan hipokalemia, ditandai dengan denyut nadi lemah dan hipertensi. Yang ketiga, terapi vasodilator. Obat-obatan vasoaktif merupakan pengobatan utama pada penatalaksanaan gagal jantung. B. Natrium nitropoksida secara intravena melalui infus yang dipantau tepat dosisnya harus dibatasi agar tekanan sistol arterior tetap dalam batas yang diinginkan. Yang C. Nitrogliserin. 4. Diet jantung, makanan lunak, dan rendah garam. Pasien gagal jantung
dengan obesitas harus diberi diet yang sesuai untuk menurunkan gula darah, lipid darah, dan berat badan pasien tersebut. Peraturan diet membuat dan ketegangan otot jantung minimal. Asupan NaCl harus dibatasi menjadi 2-3 gram per hari untuk gagal jantung ringan atau 2 gram per hari untuk pasien gagal jantung berat. 5. Pemberian digitaris membantu koneksi jantung dan memperlambat frekuensi jantung. Hasil yang diharapkan peningkatan curah jantung, penurunan tekanan pena dan volume darah, dan peningkatan diurasi akan mengurangi edema. Pada saat pemberian ini, pasien harus dipantau terhadap hilangnya dispena, ortopnea, berkurangnya krikel, dan edema primer. Apabila terjadi keracunan, ditandai dengan anoreksia, mual, dan muntah, namun itu gejala awal. Selanjutnya akan terjadi perubahan irama, bradikardi kontraks prematur, begini atau denyut normal prematur saling berganti, dan takikardi arteria proksimal. Baik, yang keenam ada pemberian diuretik. Pemberian diuretik yaitu untuk memacu ekskresi natrium dan air melalui ginjal. Bila sudah diresepkan, harus diberikan pada siang hari agar tidak mengganggu istirahat pasien pada malam hari. Intake dan output pasien harus dicatat. Mungkin pasien dapat mengalami kehilangan cairan setelah pemberiannya diuretik. Pasien juga harus menimbang badannya setiap hari turgor kulit untuk menghindari terjadinya tanda-tanda dehidrasi. Yang ketujuh ada morfin. Morfin diberikan untuk mengurangi sesak napas pada asma kardial. Akan tetapi hati-hati juga terjadinya depresi pernapasan. Yang kedelapan ada pemberian oksigen. Pemenuhan oksigen akan mengurangi demand miokard dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada terapi vasodilator dan natrium nitrofurisida. Obat-obatan vasoaktif merupakan pengobatan utama pada penata laksanaan gagal jantung untuk mengurangi impedansi atau tekanan terhadap penyemburan darah oleh ventrikel. Untuk penata laksanaan non-farmakologisnya, didapatkan jurnal terapi komplementer pengaruh terapi spiritual emotional freedom technique atau SEF terhadap tingkat kecemasan pada pasien congestive heart failure. Nah, banyak sekali terapi non-farmakologis yang dapat diterapkan kepada pasien gagal jantung. Salah satunya yaitu terapi SEF ini. Nah, terapi ini termasuk ke dalam teknik relaksasi dan merupakan sistem energi tubuh dengan terapi spiritual dengan teknik tapping atau ketukan ringan pada titik-titik tertentu di tubuh. Lalu, SEF ini adalah suatu bentuk mind body terapi dan terapi alternatif dan komplementer keperawatan. Lalu prinsip kerja SEF ini hampir sama dengan akupuntur dan akupressure, yaitu menstimulus titik-titik kunci pada 12 jalur energi tubuh. Nah, intervensi ini merupakan teknik mengatasi emosi yang dilakukan dengan cara mengetuk ringan ujung jari dengan stimulus titik-titik meridian tertentu pada tubuh individu sambil dirasakan masalah yang sedang dihadapi. Lalu, pada praktik klinisnya, SEF ini terbukti efektif untuk mengatasi berbagai masalah psikologis. Nah, dari hasil penelitian Rowe dan Allen tahun 2004 menunjukkan bahwa SEF ini efektif mengatasi psikologis jangka panjang. Lalu, hasil penelitian didapatkan dari jurnal terapi komplementer ini menunjukkan bahwa terapi SEF ini yang dilakukan selama 3 kali terapi mempunyai dampak yang signifikan terhadap penurunan kecemasan pada responden. Lalu selama terapi diberikan tidak ada keluhan yang dirasakan oleh responden dan tidak ada responden yang drop out dari penelitian ini. Ya baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan terapi komplementer yaitu terapi non-farmakologi dengan cara teknik napas dalam untuk menurunkan dyspnea pada pasien CHF. Nah, saya ambil dari salah satu jurnal yaitu bahwa teknik napas dalam ini efektif untuk menurunkan dyspnea pada pasien CHF. Kenapa teknik napas dalam ini bisa menurunkan
Dipsne pada pasien CHF karena teknik napas dalam ini merupakan aktivitas keperawatan yang berfungsi meningkatkan kemampuan otot-otot pernapasan untuk meningkatkan komplains paru dalam meningkatkan fungsi ventilasi dan memperbaiki oksigenasi. Latihan pernapasan juga akan meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan kecemasan, menyingkirkan pola aktivitas otot-otot pernapasan yang tidak berguna dan tidak terkoordinasi, melambatkan frekuensi pernapasan dan mengurangi kerja pernapasan. Pernapasan yang lambat, rileks, dan berirama membantu dalam mengontrol klien saat mengalami dyspnea. Nah, untuk tata laksananya bagaimana? Nah, kita bisa melakukannya selama 5 siklus. Nah, 1 siklus itu 1 menit yang terdiri dari 5 kali napas dalam yang berjeda 1 detik untuk 1 kali napas dalam. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya, tarik napas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Jeda selama 2 detik, 1, 2, kembali napas dalam lagi, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Jeda 1, 2, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, ketika melakukan tarik napas dalam ini, kita juga pasien harus dengan keadaan rileks dan di tempat yang tenang, dan nyaman. Nah, baik, mungkin seperti itu untuk terapi komplementer teknik napas dalam. Terima kasih. Nah, mungkin itu video yang bisa kami sampaikan mengenai pendidikan kesehatan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.